Kali ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data itu ada 3, yang terdiri dari simbangan rata-rata, rakam, dan simbangan baku. Ketiga ini saling berhubungan satu sama lain, sehingga proses perhitungannya bisa kita lakukan secara bersambung, berkesinambungan. Kita lihat dulu bagaimana langkah-langkah untuk menentukan ketiganya. Yang pertama, kita perlu mengetahui dulu banyak datanya yang seringkali dilambangkan dengan N. Lalu kita hitung rata-ratanya, ditulis di sini rata-rata. Itu memang dihitung dengan cara kita tentukan jumlah data dibagi banyak data. Ini expert. Lalu berikutnya, setiap nilai data kita cari selisihnya. Ingat bahwa selisih itu selalu positif ya. Selisih itu seperti jarak, jadi tidak pernah bernilai negatif. Selisih itu kita bisa tuliskan seperti ini. Selisih antara nilai data, kita lambangkan dengan isi, dengan rata-ratanya. Nah, diberi tanda mutlak supaya selalu positif. Lalu langkah berikutnya kita menjumlah selisih setiap data. Jumlah setiap data dilambangkan secara matematis oleh notasi sigma. Nah, selisih ini tadi kita tulis lagi. Yang berikutnya kita bisa menghitung simbangan rata-rata atau SR. SR sama dengan, kita bisa tulis kalau secara matematis rumusnya seperti itu. Langkah berikutnya, langkah yang ke-6, kita diminta mengkuadratkan selisih yang sudah kita dapatkan pada langkah ke-3. Maka ini bisa ditulis sebagai selisih kita kuadratkan. Lalu hasil pada langkah 6 kita jumlahkan, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Pada langkah ke-7 kita sudah bisa mencari rakam. Yang terakhir, kita mau mencari simbangan baku. Ini rumusnya paling sederhana. Lakukan penarikan akar dari langkah 8. Nah, cukup seperti itu. Nah, bagaimana contohnya? Kita lihat sekarang. Misalkan sekarang kita lihat contoh. Misalkan ada sebuah data sebagai berikut: 13, 19, 15, 16, 13, 17, 19. Untuk menentukan ukuran penyebaran datanya tidak harus diurutkan. Kita ikuti langkah-langkah yang tadi ada di atas. Yang pertama,
kita harus mencari tahu dulu banyak datanya berapa. N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, kita hitung rata-ratanya. Rata-rata itu berarti kita jumlahkan dulu semuanya. 13 ditambah 19 ditambah 15 ditambah 16 ditambah 13 lagi ditambah 17 ditambah 19 dibagi 7. Ini kalau kita jumlah 112 dibagi 7 sama dengan 16. Nah, langkah ketiga, kita hitung selisih setiap nilai data ini. Kita cari selisihnya dengan 16. Berarti kita satu-satu. 13. Nah, kalau mencari selisih kita beri tanda mutlak supaya selalu positif. Sama dengan 3. Lalu yang berikutnya 19. Selisihnya 3 juga. 15 dengan 16. 1. Yang data berikutnya 16 dengan 16. 0. Berikutnya lagi 13 dengan 16. 17 dengan 16. Nah, untuk langkah keempat ini tinggal kita jumlah. Berarti yang kita tulis sebagai sigma xi dikurangi x bar. Kita jumlah 3 tambah 3 6 tambah 1 7. Oh maaf, ini harusnya selisihnya 1. 3 tambah 3 tambah 1 tambah 0 tambah 3 tambah 1 tambah 3. Hasilnya adalah 14. Maka kita bisa tentukan langkah kelimanya adalah menentukan. Kita geser ke bawah lagi sedikit. Langkah kelima kita bisa menentukan SR, yaitu hasil langkah keempat dibagi dengan banyaknya data. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, langkah keempat bukan langkah keempat, langkah selanjutnya yaitu langkah ke 6. Langkah ke-6, hasil dari langkah ketiga ini kita kuadratkan. Yang pertama ini 3, kita kuadratkan menjadi 3 kuadrat 9, urut saja. 3 kuadrat lagi 9, 1 kuadrat 9, 1 kuadrat bukan 9. 1 kuadrat itu 1, 0 kuadrat 0, 3 kuadrat 9, ini 1,
1 kuadrat 1, lalu ini juga 3 kuadrat 9. Nah, langkah ketujuh, nah kita tinggal jumlah ini yang namanya ini. Kalau mau ditulis ini sigma, semoga cukup, xi min x bar kuadrat 38. Langkah ke-8 kita bisa mencari rakamnya, jumlah pada langkah ke-7 kita bagi dengan banyaknya data, 38 per 7. Tidak usah repot-repot dicari ini berapa, cukup ditulis seperti itu. Kenapa? Karena 38 tidak habis dibagi 7. Boleh ditulis seperti ini saja. Langkah nomor 9, ini langkah paling mudah. Untuk mencari simpangan baku, tinggal yang kita peroleh pada langkah 8 ini kita tulis, lalu kita beri tanda akar. Karena yang di dalam tanda akar itu bukan bilangan kuadrat, maka boleh kita diamkan seperti itu saja. Nah, sekarang kita lanjut untuk contoh yang kedua. Seandainya datanya berupa tabel, data tunggal tapi berupa tabel, misalnya seperti ini. Semoga nanti tabelnya lurus ya. Kita pakai ini saja biar lurus. Nah, misalnya datanya seperti ini. Kenapa tabelnya dibuat panjang? Nah, untuk mempermudah proses perhitungan nanti. Sebenarnya yang diketahui hanya butuh 2 kolom. Misalnya ada 2 nilainya 2, 4, 5, 8, 9 dengan frekuensi 3, 2, 3, 2, 5. Nah, sebenarnya informasi awalnya hanya seperti ini. Nanti ini sudah sengaja dibuat panjang nanti untuk mempermudah perhitungan ya. Ingat tadi di atas, pertama kita harus mencari rata-rata. Sebentar, ini dibuat garis dulu sekalian di bawahnya. Maaf, patah. Supaya lebih rapi. Satu lagi. Oke, untuk mencari rata-rata kita bisa tambahkan tabelnya, kita perpanjang untuk membantu mencari rata-rata. Oh, maaf, yang pertama ini kita jumlah
Sigma itu artinya jumlah, ini kita jumlah 3 tambah 2, 3 tambah 2 tambah 5, 15. Ya, langkah pertama sudah, lalu langkah berikutnya kita mau mencari rata-rata. Maka kita tinggal tulis di sini hasil kali XI. Artinya kolom ini kita kalikan dengan kolom FI. 2 kali 3, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 3, 15. 8 kali 2, 16. 9 kali 5, 45. Kita jumlah. Ini 90, maka kita sudah bisa cari rata-ratanya. 90 dibagi 15 sama dengan 6. Nah, langkah berikutnya kita akan mencari simbangan rata-rata. Di awal tadi sudah disebutkan kalau simbangan rata-rata itu kebanyakan, kita naikkan sedikit saja. Nah, simbangan rata-rata, diingatkan kembali, ini adalah jumlah dari selisih tiap data dengan rata-rata dibagi banyaknya data. Kita cari satu persatu dulu. Kita cari selisihnya. Tinggal kita ikuti langkah yang di atas. Nah, karena ini bentuknya tabel, ada sedikit perbedaan. Yang pertama, kita cari dulu XI dikurangi. Nah, maka kita tinggal lihat. Ini kita beri tanda mutlak. Kita tinggal lihat XI kolom ini dikurangi dengan rata-rata. Tapi hasilnya selalu positif. 2 dengan 6 selisihnya adalah 4. 4 dengan 6 selisihnya 2. 5 dengan 6 selisihnya 1. 8 dengan 6 selisihnya 2. 9 dengan 6 selisihnya 3. Nah, belum selesai sampai di sini. Karena bentuknya tabel, maka kita perlu mengalihkan setiap bilangan ini dengan frekuensinya. Maka itu yang harus selalu kita lakukan. Kalikan dulu dengan frekuensi. 3 kali 4. Kita kalikan frekuensi, berarti ini kita tulis dulu FI frekuensi, kita kalikan dengan 3 kali 4 12, 2 kali 2 4, 3 kali 1 3, 2 kali 2 4, 5 kali 3 15. Ini kita jumlah. Maka ini tinggal kita tulis 38 dari sini dibagi dengan banyaknya data. 15. Kita tulis saja seperti itu.
berikutnya kita akan mencari simpangan rakam. Kita buat garisnya dulu. Ini sepertinya kepanjangan bikin tabelnya, tapi nggak apa-apa. S kuadrat itu sigma XI per kuadrat. Karena ini bentuknya tabel, maka kita tambahi FI di sini. Ini juga harusnya kali FI dibagi dengan N. Nah, kenapa dikalikan? Karena frekuensinya sudah dituliskan di sini. Nah, kita cari dulu bentuk ini. Ini adalah selisih dari kuadrat. Nah, ini kita kuadratkan. 4 kuadrat sama dengan 16. 2 kuadrat sama dengan 4. 1 kuadrat sama dengan 1. 2 kuadrat sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan 9. Lalu masing-masing ini akan dikalikan dengan frekuensi. 16 kali 3 sama dengan 48. 4 kali frekuensinya 2. 8. 1 kita kalikan dengan frekuensinya 3. 1 kali 3. 4 kita kalikan dengan frekuensinya 2. Lalu 9 kita kalikan dengan frekuensinya 5. Ini kita jumlah 48 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 45 112. Maka ini tinggal kita tulis 112 kita bagi dengan banyaknya data 15. Nah, untuk yang terakhir mencari simpangan baku, ini paling sederhana. Kita tidak perlu repot-repot lagi karena ini merupakan akar dari rakam. Maka tinggal kita tulis rakamnya, lalu kita beri tanda akar. Jika di dalam tanda akar bukan bilangan kuadrat, maka kita cukup diamkan saja seperti itu. Sekian tentang ukuran penyebaran data tunggal. Semoga bermanfaat, bisa membantu pemahaman kalian. Terima kasih.